Baik, kita lanjutkan pembahasan materi riset pada hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang perumusan masalah penelitian. Apa itu masalah? Masalah, kita sudah sering berhadapan dengan masalah setiap hari. Setiap kita punya masalah dan setiap waktu kita punya masalah. Tapi bukan itu masalah yang kita bahas. Yang kita bahas adalah masalah penelitian. Kenapa pentingnya masalah? Karena masalah penelitian adalah langkah awal dalam kita melakukan penelitian. Jadi penelitian akan bisa dilanjutkan atau menentukan langkah selanjutnya kalau masalah penelitian itu sudah kita tentukan atau sudah kita tetapkan. Apa itu masalah? Itu masalah secara umum ada yang mengatakan masalah itu gap atau kesenjangan. Jadi ada kesenjangan antara teori dan fakta atau data. Ada kesenjangan antara harapan dengan realita yang ada. Itu masalah. Sebagai kita ambil contoh, ada yang katakan masalah, misalnya secara teori bahwa melahirkan itu bisa berjalan dengan baik, tapi kenyataannya banyak kejadian proses persalinan yang berisiko, sehingga itu ada gap, ada kesenjangan. Sehingga sangat penting kita menentukan atau menetapkan masalah, dan itu akan menentukan langkah-langkah penelitian selanjutnya. Lalu pertanyaannya, masalah itu bisa didapat di mana? Tentu hal yang paling pokok dalam sumber permasalahan penelitian adalah di keperpustakaan. Di situ koleksi-koleksi tulisan ilmiah ada semua di sana. Jadi kita bisa mengakses jurnal, buku, artikel-artikel ilmiah. Di situ kita akan dapatkan permasalahan penelitian. Kita akan temukan gap-gap antara fakta dan teori. Dan masalah juga bisa kita temukan di pertemuan ilmiah, seminar, simposium, lokakarya. Dan bisa juga kita temukan di praktek sehari-hari, di rumah sakit, di puskesmas. Seperti kenyataan sekarang bahwa ternyata kasus COVID, kita ambil contoh bahwa ada 60% yang dinyatakan positif tapi tidak menimbulkan gejala. Jadi bisa kita tanyakan, kita bahas kenapa, kita cari alasan kenapa orang yang dinyatakan positif COVID-19 tapi tidak menimbulkan gejala. Dan sumber-sumber non ilmiah bisa juga sebenarnya, surat kabar, berita-berita, walaupun itu sangat lemah sekali. Lalu pertanyaan selanjutnya, permasalahan penelitian yang bagaimana yang harus kita cari, ada kita tentukan. Apakah semua masalah itu bisa menjadi masalah penelitian? Nah, itu juga ternyata tidak semua masalah itu bisa diangkat atau dilanjutkan menjadi masalah penelitian. Jadi lalu masalah yang bagaimana yang bisa kita jadikan jadi masalah penelitian? Yang pertama adanya kesenjangan tadi. Jadi, kalau tidak ada kesenjangan berarti bukan masalah. Jadi dikatakan senjang itu kan menimbulkan masalah karena ada kesenjangan.
maunya kaya tapi miskin, maunya nilai A tapi kenapa D, itu kan senjang. Jadi bisa diangkat. Sehingga mengapa, timbul pertanyaan mengapa, itulah akan tidak lanjutin dengan penelitian. Dan jawaban dari mengapa atau pertanyaan itu jawabannya kemungkinannya lebih dari satu, minimal dua, sesuai dengan konsep hipotesis. Itu hipotesis alternatif dan hipotesis nol, terbukti, tidak terbukti, iya atau tidak, benar atau salah. Jadi ada kemungkinan itu yang terjadi. Tapi kalau kemungkinannya cuma satu, ya nggak bagus untuk dijadikan penelitian. Untuk apa peneliti kalau udah pasti ke sana jawabannya? Ya. Orang dipotong leher mati apa enggak? Kalau udah pasti mati untuk apa peneliti? Ya, itu kira-kira. Lalu seberapa penting masalah penelitian? Masalah penelitian itu akan menentukan rantai-rantai atau langkah-langkah metodologi selanjutnya. Dari masalah itu kita akan menentukan desain yang pas apa. Dari masalah itu kita akan menentukan populasi dan sampelnya siapa. Ya, dari masalah itu akan menentukan alat ukurnya apa, analisis yang dipakai apa. Jadi menentukan langkah-langkah selanjutnya. Perumusan masalah yang baik, peneliti bisa menduga, memprognosis apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah penelitian ini mudah atau sulit, ada hambatan atau lancar, itu bisa diprediksi. Kalau masalah kita angkat itu masalah yang langka, jadi kemungkinan nanti ada kesulitan kita mencari responden atau sampelnya, karena masalah yang kita angkat masalah yang dimana kasusnya langka atau sedikit. Jadi akan terbayang ke depan bahwa kita akan sulit menemui. Ya. Bisa kita menemui penyakit yang langka sepertinya kanker otak. Ya, kejadiannya mungkin di Bengkulu sedikit, tapi dalam penelitian kita butuh 100 lebih, kan sulit. Tapi di Bengkulu kita mengangkat masalah malaria, ya mungkin mudah sekali karena endemik malaria di Bengkulu. Itu. Jadi masalah apa yang kita angkat, kita bisa menduga ke depan hambatan apa, lancar atau enggak ya. Kemudian permasalahan dapat dilakukan konfirmasi ketepatan judul. Baru dari masalah kita akan bisa merumuskan atau menyusun judul yang baik. Jadi jangan dibalik, jangan judul dulu baru masalah, tapi masalah dulu baru judul. Istilah yang sering saya pakai, bayinya lahir dulu baru kasih nama. Jangan nama dulu, bayinya belum ada kan. Jadi saja nanti kasih nama Yanto, ternyata lahirnya cewek, nggak pas kan namanya. Rumusan masalah dapat diketahui seberapa jauh penelitian itu berbobot atau orisinil. Dari masalah bisa dilihat nih, masalahnya berkualitas, berbobot, masalahnya ini udah sering dilakukan penelitian atau belum pernah dilakukan penelitian. Jadi ini penelitian yang pengulangan atau yang pertama atau orisinalitasnya. Dan selanjutnya kita bisa menentukan masalah itu baik atau tidak untuk dilanjutkan jadi masalah penelitian. Bisa dilihat dari syarat-syarat yang disingkat dengan FINER, yaitu visible, interesting, novel, ethical, dan relevan. Nah, pertama visible keterjangkauan. Penelitian itu akan baik, masalah itu akan baik apabila visible. Ya, masalahnya visible dari segi subjek, populasi dan sampelnya ada, mudah dan cukup. Di segi dana juga cukup, tidak memberatkan, apalagi kita mahasiswa, dananya ya sesuai dengan kantong mahasiswa. Tersedia waktu penelitiannya cukup lama apa sebentar. Kalau untuk kepentingan penelitian KTI, waktu yang diberikan kan 1 semester,